ini kita mau ketemu sama kebetulan kakak kelas aku, dokter hewan yang buka praktek nih, Donavet ya. Nanti kita mau bincang-bincang dan mau tahu nih di Donavet ada apa aja. Yuk kita ke sana yuk. Ini teman-teman. Nah, kenalan dulu dong dok. Ini dia dokter Henry dan ini dokter Elvia. Menarik kan, ini jadi pasangan dokter buka praktek yang namanya Donavet. Nah di Donavet ini ada apa aja? Yuk kita lihat yuk. Mari. Silakan dok. Ya, selamat datang di Donavet. Pertama kali Bapak Ibu atau adik-adik masuk ke area Donavet. Di bagian luar kami punya grooming room atau ruangan untuk grooming. Di sini aktivitasnya adalah memandikan hewan, terutama kucing, dan mengeringkannya sampai kering. Oke, kita masuk. Lanjut. Oke. Kita masuk di ruangan apa ini dok? Ini namanya ruang konsultasi. Oke. Di sini kami persilahkan Bapak Ibu atau adik-adik duduk, kemudian memberikan keterangan tentang hewannya, nama hewannya, kemudian jenis kelaminnya, umurnya, Pencatatan ya dok ya? Iya betul, dicatat di kartu status seperti ini. Oke. Supaya apa? Supaya memudahkan dalam recording. Oke. Supaya nanti bisa kita telusuri ketika ada kunjungan lanjutan, bagaimana riwayat kesehatan hewan tersebut. Oke. Siap. Siap dok. Setelah itu kita ngapain nih? Kita masuk ke ruang periksa. Oke, yuk kita masuk ke ruang periksa nih teman-teman. Oke, Nah, di sini kita ketemu sama dokter Elvia lagi nih. Lagi apa nih dok? Kebetulan ini lagi ada pasien perlu infus. Oh. Iya, kondisinya dehidrasi berat, sudah Iya. diare selama 1 minggu. Iya. Jadi perlu terapi cairan segera. Kalau misalkan tidak segera dilakukan terapi cairan, akan sangat berbahaya, bisa menyebabkan shock, bahkan mungkin bisa sampai ke kematian. Jadi perlu skill tersendiri untuk melakukan tindakan medis seperti ini. Oke, setelah tindakan ini biasanya ada layanan apa aja lagi? Di ruangan periksa ini standar kita yang pertama adalah penimbangan berat badan. Oke. Kemudian pengukuran suhu. Ini ya dok alatnya. Iya, betul. Iya, setelah timbang badan, diukur suhu, kemudian dilakukan pemeriksaan secara lengkap, baik melalui palpasi, auskultasi, atau menggunakan alat seperti ini, stetoskop. Kemudian pemeriksaan yang lainnya dari seluruh tubuh hewan dengan dibantu dari keterangan dari si pemiliknya atau biasa kita sebut anamnesa. Berarti di sini sudah lengkap ya dok ya? Iya. Kemudian kalau memang diperlukan cek lab, kita bisa lakukan di Donavet ada. Di sini juga bisa ya dok? Bisa. Oke, kita lihat dok. Kita penasaran seperti apa nih dok layanan labnya? Kebetulan kita sudah dilengkapi dengan fasilitas walaupun masih sederhana seperti mikroskop yang di ujung sana itu. Oke. Itu sangat berguna, terutama untuk pengecekan parasit. Boleh kita lihat dok gimana prosesnya? Iya. Proses ini kita bisa lakukan pertama pengecekan feses atau kotoran. Di situ biasanya ditemukan telur cacing atau protozoa. Ya. Kemudian bisa juga untuk cek kerokan kulit. Nah, di kulit juga sering ada parasit, tungau biasanya. Kemudian juga kotoran telinga. Itu harus lewat mikroskop ya dok? Kalau diambil terus dilihat pakai mata gitu bisa nggak dok? Ini ya, diinceng ya? Iya. Gimana dok? Kalau mata kita bisa diperbesar misalkan 100 kali sudah apa-apa. Cuman masalahnya mata kita itu tidak bisa diperbesar penglihatannya. Jadi intinya diperlukan alat berupa mikroskop ini ya dok? Iya, ini alat bantu yang sangat berguna untuk melihat objek yang ukurannya sangat kecil sehingga bisa diperbesar dan bisa terlihat oleh mata kita. Nah teman-teman, tadi
tadi kita udah banyak nih dijelaskan sama Dokter Hendri mengenai fasilitas nih ya dok yang ada di Donavet. Jadi teman-teman jangan ragu untuk datang ke Donavet karena selain fasilitasnya yang cukup lengkap ya doknya, dan juga penanganan yang ditangani oleh dokter-dokter yang menurut aku sudah cukup berpengalaman di bidang hewan kesayangan khususnya ya dok ya. Jangan lupa datang ke Donavet di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 10 Gang Cala Madarjan ya, jangan Gang Cala Melati. Gang Cala Madarjan. Madarjan. Iya. Bojonegoro, atau lebih tepatnya di dekat alun-alun Bojonegoro. Bojonegoro. Nah, buat kamu yang ada di area Bojonegoro dan sekitarnya bisa datang ke Donavet karena di sini fasilitasnya lengkap dan ditangani oleh dokter yang berpengalaman. Bisa belum? Oh, ini dia. Iya, Dede, silakan, Nak. Kenapa kelinci Selin kan masih berapa bulanan? Terus kok di kupingnya itu ada banyak saraf-saraf gitu? Oh, mungkin gini, di telinga kupingnya Dede, kelincinya Dede Selin tuh terlihat saraf-saraf gitu ya? Iya. Iya. Terus Kenapa bisa? panas kupingnya biasanya? Yes. Gimana, sayang? Jadi yang mau ditanyakan kenapa sarafnya kelihatan? Mungkin itu, Bu. Kenapa sarafnya Iya. kelihatan waktu masih Iya. kecil gitu? Oke, ya. Kenapa saraf itu Bunda imajinasinya karena saraf itu berbeda dengan pembuluh darah. Mungkin yang dibilang Deselin pembuluh darah kali ya yang kelihatan biru-biru itu ya. Iya, sepertinya seperti itu, Bu. Biasanya warna merah. Iya, warna Iya, merah karena dia berisi darah. Itu namanya pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu normal, wajar Tapi ada. punyaku ungu. Iya, ada yang ungu, ada yang biru, ada yang terlihat merah ya. Tergantung Punya kakekku kondisinya. merah. Jadi untuk Dek Selin nggak apa-apa. Memang kalau masih kecil masih terlihat, karena dia masih dalam masa pertumbuhan. Nanti juga agak nggak kelihatan. Tapi memang itu wajar kok, nggak apa-apa ya. Yang tidak wajar itu kalau misalnya ada warna merah di bawah kulit atau di kulit, tapi dia tidak di saraf tadi, tidak di pembuluh darah tadi, atau ada yang pembuluh darahnya terlihat membesar, membengkak gitu ya. Tapi kalau bentuknya masih sama, masih seperti benang nih, masih seperti ini, kayak tangan Bunda nih kelihatan kan nih. Kalau masih seperti ini masih wajar ya Nak ya, masih normal. Nih, saraf Bunda juga besar-besar. Kenapa? Karena Bunda tangannya kurus, tangannya aja yang kurus. Sama, Bu, nama saya berarti. Jadi kalau Miss coba gini Miss. Sama, Bu. Kalau Miss Miss juga kelihatan kan itu pembuluh darahnya sama. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Iya, terima kasih Bunda. Jadi nggak apa-apa ya Dedek ya. Nanti Dedek Iya. bisa cek terus, tapi tetap diperhatikan dan dirawat ya Dek kelincinya ya Nak. Please. Iya, gantian ya sayang. Sebentar Freya, ini ada yang angkat tangan, Kakak Shena. Kakak Shena dulu, nanti setelah itu baru Caca ya. Ya Kakak Shena silahkan. Dulu aku kan punya kucing, terus kucingnya itu telinganya itu kan ada kayak kotorannya, terus kotorannya itu berbahaya nggak? Oke, kotorannya di dalam atau di pinggiran telinga atau di dalam telinga? Di dalam telinga. Di dalam telinga kayak gambar Bunda tadi ya. Jadi kotoran itu sebenarnya ada yang berbahaya tergantung jumlahnya dan bentuknya. Nah seperti itu. Nah biar nggak kotor gimana? Dibersihkan. Ya Nak ya, dibersihkan jangan pakai cotton bud ya Nak ya, pakai kapas, dikasih air, terus kapasnya diperes gitu sampai kering. Nah baru dilap di sekitar telinganya nih, tapi jangan terlalu dalam, yang di luar aja ya. Tapi kalau kotorannya cuma
kalau cuma kotorannya cuma sedikit di lubang telinganya dia ada kotoran sedikit, itu nggak apa-apa ya. Yang bikin bahaya adalah kalau kotorannya jumlahnya banyak, terus dia benyek. Oh, benyek itu apa, Miss? Basah-basah gitu ya. Basah-basah gitu ya. Nah, itu yang berbahaya. Kenapa? Kadang perhatikan ya, kucingnya garuk-garuk nggak? Terus bulu di belakang telinganya itu gundul nggak? Gundul botak nggak? Nah, itu berarti dia sering garuk-garuk area sini. Kalau dia garuk-garuk, kemungkinan ada tadi Kucing aku botak. yang di slide Bunda tadi, ada tungaunya di dalam liang telinga. Untuk pastinya, cek aja ke dokter hewan ya, Nak ya. Oke, thank you Bunda. Thank you Dokter. Kakak Sena. Ya. Miss. Iya, sebentar ya sayang. Kita ke Caca dulu. Setelah ini Freya ya. Nah, Iya, Bunda Caca. masih lama kok di sini. Iya, tenang aja. Kayaknya kita 2 jam juga, 3 jam nggak selesai-selesai. Ya, Caca yuk. Miss, kan kucing aku kan yang satu kan itu tuh udah 8 tahun. Tuh nggak bisa ngelahirin lagi. Iya ya, Nak ya. Sudah 8 tahun, Nak. Sudah 8 tahun Mbak Kansa itunya kucingnya. Iya. Kucing itu kalau sudah 8 tahun udah senior sekali ya gitu. Udah senior sekali, sudah tua, sudah waktunya dia tidak beranak lagi ya, Nak ya. Sudah. Jadi kucing itu tidak sama dengan kita ya. Umur 1 tahun di kucing itu sama dengan usia 10 tahunan di kita. Umur 2 tahun kucingnya itu sama dengan 20 tahun di manusia. Nah, bayangin kalau umurnya 8 tahun, salah. 8 apa 9 ya? 8 tahun itu ya kisarannya sekitar 80 tahun di manusia. Jadi dia udah nenek-nenek, nggak Udah waktu grandma. Jadi baiknya Nanti kamu kalau punya anak lagi. coba dilihat giginya masih ada nggak sih grand market itu? Masih. Yang nggak ada kucingnya yang masih bayi. Oh. Biasanya gigi-giginya sudah mulai patah 1, 2, cuman nggak kelihatan ya, Nak ya. Dia sudah mulai tua. Nanti kalau sudah usia 10 tahun, 15 tahun, dia sudah mulai pikun, sudah mulai diem aja. Nah, itu sudah jadi 10 kali lipat dari usia kita manusia kalau di kucing. Jadi kalau 8 tahun, salah lagi, 8 tahun itu sama dengan 80 tahun di kita ya. Jangan disuruh beranak lagi, kasihan sudah nenek-nenek ya. Suruh istirahat ya, banyak doa Iya. gitu. Iya. Itu Terima ya, Mbak kasih. Thank you Caca. Miss, aku pengen tanya. Iya, sebentar. Gimana, Ca? Umurnya kucing sampai berapa? Umurnya kucing 12. sampai 15 tahun. Nah, kalau dipelihara dengan sangat baik 15 biasanya masih bisa bertahan. Iya, sebentar Jangan ya, lupa rutin vaksin ya kucingnya ya, Mbak Caca, 1 tahun sekali. Ya? Iya, Bunda. Iya. Thank you, Caca. Kita lanjut tunggu ya Sultan. Misalnya itu masih banyak sekali pertanyaan. Tadi misalnya karena sudah janji ke Kakak Arslan. Yuk, Kak Arslan. Katanya kucing punya 9 nyawa ya? 9 nyawa? 9, iya, nanti ya geser. Katanya kucing punya 9 nyawa, Bun. Katanya bisa. Iya, Aku udah sebentar pernah ya. dengar kayak gitu. Yuk, Arslan. Silakan Arslan, dinyalakan mikrofonnya, Nak. Miss, katanya dokter. Ya. Dokter Elvia tahu nggak jenis ikan ini? Mana tuh? Mana coba tunjukin, Nak. Tahu nggak? Gimana, sayang? Humu nuku apa? Tahu nggak? Apa itu? Oh, jenis ikan ya? Ya. Itu saya tahu itu. Saya tahu itu ikan jenis apa. Iya, kayaknya lebih hafal kalian ya daripada Bunda ya, itu jenis ikan ya. Iya. Nah,
Bunda tidak hafal semua untuk jenis ikan karena banyak sekali. Jadi Bunda itu harus belajar tentang sapi, dari belajar tentang nyamuk tadi ya, nyamuk, unggas. Unggas itu tahu gas? Gak Yang punya bulu, punya bulu, ayam, burung itu unggas ya. Terus hewan ternak itu juga Bunda pelajari. Terus hewan kesayangan Bunda pelajari. Semua hewan dipelajari termasuk reptil, termasuk ikan. Nah, di ikan pun sendiri ada dokter hewannya khusus yang mereka sangat berminat untuk di ikan. Itu yang beliau yang hafal sekali nanti dengan jenis-jenis ikan. Gitu. Next ya, mungkin suatu saat nanti Bunda kenalin deh sama dokter ikan. Iya. Siapa tahu nanti Arsan mau jadi dokter ikan ya Bun, karena Boleh. Arsan suka sains. Iya. Emang ada dokter ikan? Istrinya nggak tahu. Pernah ke ini? Apa tuh yang di Ancol itu SeaWorld ya? Aku pernah Ada yang pernah ke di SeaWorld? luar negeri. Aku pernah. Berarti di Indonesia mau di luar negeri ya? Oh, ada siapa ya? Belum pernah. Iya. Di SeaWorld itu ada dokter hewan, namanya dokter hewan Lily. Dokter hewan Lily itu memang dia sangat berminat di hewan air, terutama di ikan laut. Jadi temennya ikan pari, temennya lumba-lumba, gitu, untuk dokter Lily. Iya. Oke. Thank you Bun, thank you Arslan. Iya gantian ya Frank. Tenang, sabar, sebentar. Ya, sebentar kita belajar menunggu giliran. Tenang ya. Sekarang gilirannya Freya. Yuk Freya, yuk boleh nyalakan mikrofonnya dan kameranya ya Nak. Miss, Yes, Freya. kan pas itu kucingku sebelum meninggal dia kan pertamanya lemes-lemes. Terus pas dikasih makan itu makannya cuma dikit. Terus pas dikasih minum juga dikit, Miss. Terus dibawa ke dokter, katanya dia itu sakit, tapi sakitnya itu kayak sesak napas. Pas itu dikasih makan, disuapin, tiba-tiba kucing aku pas dikasih makan pas ngunyah berendiri, terus keselak, terus pas diobatin nggak bisa, Miss. Gitu. Jadi meninggalnya karena sesak asma dan makan jadi keselak gitu ya. Coba kita tanya ya. Gimana ini Bun? Oke, kasihan sekali ya. Ada berapa kucingnya di rumah? Itu what brings back memories about Bad memory. Ada satu, Best cuma memory satu ya. Bun. Oh iya. Gini, memang kalau kucing itu sangat riskan kalau sudah sampai lemes ya. Kalau sudah sampai lemes, kadang-kadang dokternya juga harus bertindak sangat cepat ya. Tapi tetap aja sangat tergantung dengan kondisi kucingnya. Nah, kalau sudah sakit gimana nih gitu kan. Kalau sudah makannya berkurang, jangan nunggu sampai lemes. Segera dibawa ke dokter hewan ya. Kalau sudah lemes artinya sudah nggak makan berapa hari, kondisinya sudah lemes, mau nggak mau harus diinfus. Kayak tadi yang Bunda perlihatkan slide-nya ya, harus diinfus, harus dirawat inap seperti itu. Karena kalau sudah lemes, kadang obat-obatan itu hanya bisa masuk melalui saraf, melalui pembuluh darah tadi. Nggak bisa lagi dimasukkan melalui mulut. Makan juga belum bisa, jadi harus diberikan cairan infus dulu gitu ya Nak ya. Jangan trauma ya Nak, pelihara kucing lagi ya, adopsi lagi, oke? Iya, thank you Bun, thank you Freya. Nah Bun, ini ada di kolom chat, misalnya tanyakan dulu yang di kolom chat nih Bun. Oke. There's a lot. Sebenarnya ada yang pertanyaan gini, Bunda, kapan mulai bekerjanya? Gitu. Nanti Bunda bisa jawab sekalian pertanyaan selanjutnya ya, Bun. Penyakit Demodex, bagaimana mengatasinya? Katanya. Oke, wah keren banget udah tahu Demodex. Jadi ini kakak Jennifer ini. Kapan Bunda bekerjanya? Bunda buka klinik sendiri itu 5 tahun yang lalu.
untuk buka sendiri. Nah, dulu bergabung di Pet Care Center 3 tahun, berarti sudah 8 tahunan yang lalu ya, Bunda, untuk buka praktek ya, Nak ya. Nggak langsung serta-merta buka praktek, ada tahapannya yang perjalanannya lah seperti itu. Tapi untuk buka praktek di hewan kesayangan sendiri ya sekitar 8 tahun yang lalu sudah start Bundanya gitu. Sudah 8 tahun ya, sudah alhamdulillah sudah bisa ke sana kemari. Ya. Terus tadi pertanyaan demodek ya. Iya, demodek Demodek. pada anjing. Ya, demodek pada anjing itu harus all out, Nak. Pengobatannya harus lama, butuh waktu yang sangat lama, butuh ketelatenan yang luar biasa memang gitu ya. Jadi ikutin saja saran dokter, misalnya dokternya besok datang lagi ya untuk treatment gitu, misalnya datang aja. Karena kalau demodek itu, tahu nggak demodek? Aduh, Bunda nggak bisa tampilkan slide-nya, bisa googling lah ya. Iya. Demodek itu bentuknya seperti buah wortel, Nak, gitu. Ya, Dia berada di bawah kulit ya, dia di bawah kulit dan itu bikin gatal dan bikin luka, korengan gitu, korengan di anjing. Dan itu sangat sulit sekali diberantas karena dia berada di bawah kulit gitu. Itu kenapa kadang dokter menyarankan treatment yang lama. aku udah cek di Google, serem. Ya, bisa sampai 3 bulanan baru bisa sembuh total. Gitu. Lama memang kalau demodek Mungkin ya. anjingnya Kak Jenny ini terkena Miss, penyakit demodek itu. sepertinya, Bu. Tadi Suaranya nggak terdengar, Nak. Nanti gantian ya, misalnya kasih giliran lagi ya. Iya, jadi Kak Jenny yang sabar ya Kak Jenny ya, memang merawat Harus telaten hewan ya, ini ya. iya Bun ya, susah-susah gampang ya Bun ya. Betul. Kalau lagi Tapi sehat kalau- lucu gitu. Iya, makanya sebenarnya kalau bisa dijaga aja, jangan sampai sakit. Bunda sih harapannya gitu. Cara menjaganya, 1, rajin mandi kalau untuk anjing atau kucing yang bulunya panjang ya. Kalau mandi untuk yang bulu panjang harus benar-benar kering gitu. Bulunya, rambutnya dipegang sampai bawah, Nak. Ini misalnya bulunya ya. Ya, dipegang sampai bawah sini. Kira-kira masih basah apa enggak? Ya, kalau masih basah berarti belum kering. Ya, rajin grooming, rutin ke dokter hewan, paling tidak 1 bulan sekali untuk cek kondisi tubuhnya. Karena kenapa? Kalau sudah sakit, 1, biaya yang dikeluarkan lebih besar, karena harus rawat inap dan pengobatan kayak demodek tadi 3 bulanan baru bisa selesai. 2, repot. Ya kan, Tapi pasti repot kan. Coba kalau demodek tuh harus mandi segini, baru treatment seperti ini. Nah, itu sangat repot. 3, kadang-kadang tidak bisa ditolong karena kondisinya sudah sangat parah. Seperti punyanya Mbak Kansa tadi ya. Gitu ya, Nak ya. Kalau untuk demodek harus sabar ya. Gitu, Miss. Nah iya Bun, misalnya sih pengalaman dulu nggak pernah piara kucing sih Bun, karena kan punya asma dan nggak boleh. Tapi waktu bekerja dulu di Jakarta tuh sempat ketemu kucing di jalan. Nah misalnya nggak tahu karena belum pernah punya pengalaman. Misalnya kan kayak kotor gitu ya badannya Bun, terus kayak ada penyakit. Misalnya mandiin Bun, ceritanya malam itu sudah mandiin, pagi mau dibawa ke dokter hewan. Subuh-subuh meninggal nangis deh. Kedinginan, Miss. Iya, Jadi betul aja nggak iya. tahu. Kucing itu nggak bisa kedinginan. Jadi dia kalau kedinginan juga bisa ini. Jadi kalau ke dokter hewan nggak perlu dimandiin dulu, tidak usah. tapi Ah, kucingku ya. di AC terus. Terus dia nyaman. Kenapa? Iya. Kucingku di AC terus nyaman. Kasih kesempatan. Oke, Iya. satu-satu ya, Fred. Memang Coba kalau satu-satu. kucing Persia atau kucing bulu panjang apapun jenisnya memang bagusnya di tempat ber-AC dan juga sirkulasinya lancar. Artinya tempat ber-AC oke, tapi kelembabannya juga dijaga. Jangan sampai tempatnya terlalu lembab. Itu nanti akan muncul penyakit kulitnya di situ sama gangguan pernafasan ya. Oke. Ada yang mau bertanya lagi, friend? Itu kucing kamu. Iya, mau. Iya, silahkan, Awak. Oh, Sultan, sorry, Awak. Tadi misalnya janji sama Sultan. Oke, Sultan, silakan. Kenapa kucingku kurus banget? Nggak mau makan. Dia nggak mau makan, dikasih makan tapi dia malah kabur. Itu umurnya 1 tahun terus dia birahi. Tuh. Oh iya. Kenapa dia tidak mau makan? Dia kurus. Kucingnya jantan apa betina, Nak? Jantan. Oke. Kucing jantan
Kalau tidak mau makan, satu, mungkin dia sibuk tuh, pengen keluar, stres lingkungan ya. Dia sibuk, dia sebenarnya tidak birahi, nah. Jadi kucing jantan itu anytime ya. Kalau dia mencium aroma betina yang sedang birahi, maka dia akan gelisah dan mencari bau itu. Jadi kalau kucing betina itu lagi birahi itu dia mengeluarkan bau yang hanya bisa dicium sama kucing bejantan. Kita nggak bisa Dia pipis cium. kemana-mana. Kalau pipis kemana-mana itu kucing jantan ya nak ya. Kucing jantan itu dia itu menandai wilayahnya dengan pipis di mana-mana. Gitu. Itu namanya spraying. Bukan birahi. Berbeda Jadi yang ya, birahi itu berbeda yang ya, Teh. betina. Beda ya. Yang birahi itu yang betina gitu. Kalau yang jantan setiap saat ada betina birahi, dia pasti akan berespon. Responnya apa? Dengan spraying, kemudian gelisah dia, nggak makan mulai berkurang. Nah, seperti itu. Terus dia main mencari si betina itu tadi. Itu kenapa tadi Bunda sarankan di steril aja ya, supaya nggak main jauh, supaya nggak luka-luka. Ya, Terilir itu apa? steril itu sebentar. Steril itu dihilangkan. Aduh, gimana ya Miss cara ngomongnya? Steril itu nanti kucingnya Itu. jadi Oke, nggak saya bisa. tahu steril itu Ya. apa, yang itu kan. Betina untuk cowok itu lah. Diambil Iya. testisnya, Nak. Diambil Jadi nanti kucing. nggak punya sunat kucing ya katanya. Diambil testisnya, jadi tempat dia berproduksi supaya dia tidak Ya, bisa aku tidak mau. tidak bisa beranak. Aku ada yang kayak gitu terus mati. Kenapa? Kucingku ada yang kayak gitu, sakit terus mati. Di steril terus Steril. kena sakit, Oh, kena sakit. dia terus mati. Oh iya. Makanya jangan sampai sakit ya. Dijaga jangan sampai sakit. Oke, thank you. Sorry, Miss, coba sebentar. Miss, Sebentar ya. Sebentar, Kak Rafli. Miss boleh Meme nanya? Iya, boleh, Nak. Sebentar ya, Nak. Terus di Kenapa kalau Ambil kucing nggak boleh minum susu sapi tapi minumnya susu kambing? sebentar ya, sayang. Kita mau ini dulu. Ini saya seperti Ya. Suara Miss-nya hilang. iya. Oke. Oke, thank you. Nah, sebentar ya. Seperti ini ada pertanyaan yang menarik nih, Bun. Teman-teman nanti ya. Apakah sakit antara hewan peliharaan dan kita bisa tertular? Jadi misalnya kita sakit, hewan tertular, atau hewan sakit kita tertular nih. Ya, jadi ada tertentu ya, nggak semuanya. Kalau yang ditanya di kucing apa ada COVID? Ada, tapi namanya bukan COVID-19. Jadi coronavirus sama-sama coronavirus, tapi itu sudah lama sekali kalau di kucing ya nak ya. Dan itu sampai sekarang tidak ada dari manusia menular ke hewan, dari hewan menular ke manusia tidak ada. Maksudnya tidak ada penularan langsung. Tapi kalau misalnya yang si ownernya kena COVID, kemudian dia mengeluarkan eksudat misalnya bersin, misalnya batuk, kemudian dia mengelus ke hewannya, bulunya, nah seperti itu. Kita bisa tertular dari eksudat yang nempel di bulu. Tapi kalau corona yang ada di hewan itu tidak menular ke manusia. Kalau itu untuk corona ya. Terus untuk sakit apa yang menular ke manusia? Kayak tadi penyakit kulit ada 2. Binatang bisa kalau kena di kucing. corona, baru tahu. Ada coronanya, tapi beda dengan corona yang di manusia ya nak ya, jangan disamakan ya. Tapi namanya sama-sama coronavirus ya. Terus kalau Bunda lanjutkan ya yang tadi 2 penyakit kulit yang bisa menular ke kita, satu namanya ringworm. Ringworm itu jamur, gejalanya sama kalau itu di kucing sama di manusia sama. Jadi ada kemerahan bentuknya seperti koin nak. Seperti koin 25 perak, tahu nggak ya anak sekarang 25 perak? Nggak ada, Bun.
Jadi iya berbentuk koin, jadi bulat-bulat gitu, itu kena ringworm dan itu sangat gatal dan panas. Maksudnya rasanya panas gitu. Nah, satu lagi skabies. Skabies itu juga bisa menular ke manusia. Virus burung, Miss. Virus burung. Virus burung, ya nanti Bunda jawab untuk virus burung. Nah, kemudian itu ya skabies. Skabies itu apa? Skabies itu biasanya ada di kelinci, ada di anjing, ada di kucing. Ciri khasnya apa? Mungkin pernah ada kelincinya atau anjingnya punya semacam keropeng luka di pinggiran daun telinga, ya di pinggiran daun telinga, kemudian kayak kurap gitu loh, nak tahu nggak kurap ya? Di hidung gitu, terus di kaki-kakinya. Nah, itu juga menular ke manusia. Itu juga penyebabnya tungau yang hidup di bawah kulit. Itu penyakitnya yang bisa menularkan ke kita. Lainnya selama ini belum. Miss, ada yang tanya. Iya, sebentar sayang. Kenapa Iya. kucing kampung nggak mau mandi? Iya, Dari sebentar. pasar. Oke, kita sepertinya harus kasih kesempatan Bunda istirahat sebentar ya, Nak. Bunda dari tadi bicara terus. Bunda istirahat sebentar, Miss Tria minta tolong Miss Nada untuk mengirimkan link absen. Jadi teman-teman sambil Bunda istirahat sebentar, teman-teman isi dulu link absennya ya. Oke. Miss Nada, silakan Miss Nada. Miss di chat. Iya, di chat ya. Nanti Miss Tria minta Miss Nada. Miss di kelas room apa di Zoom? Di Zoom sayang, sebentar ya. Nah, ini Miss Nada sudah hadir nih. Kita isi dulu biar Bunda istirahat sebentar. Bunda juga capek dari tadi bicara terus ya, sambil teman-teman menyiapkan pertanyaan. Bunda ini antusias anak-anak memang luar biasa ini, Bunda. Udah tahu kan serunya jadi dokter hewan? Siapa nih yang udah mau siap-siap jadi dokter hewan dari kecil? Kita banyak loh teman-teman yang suka binatang-binatang. Kalau saya ilmuwan. Arslan ya. Cita-citaku jadi YouTuber. Aku tetap jadi dokter gigi, Miss. Oh, udah ada yang tahu mau jadi apa? Aku jadi ilmuwan. Iya, Arslan katanya mau jadi scientist, good. Kita juga punya Altaf, tadi misalnya lihat Altaf itu suka sekali ikan-ikan, binatang-binatang, tuh apalagi yang under the sea gitu ya. Mas Altaf ya? Dolphin. I have 14 fish, What's how? and 2 of them are pregnant. Bentar lagi melahirkan dong, Mi? Yes. Baby fish ya. Oke. Sudah friendly, Manusia, semua bisa ya? dokter spesial. Linknya. Dokter manusia. Di tempatku nggak bisa, Miss. Tempat Sena nggak bisa. Karena aku bisa tapi aku nge-lag. Helmi. Nge-lag. Oke deh, nanti Miss Ria kirim lagi ke bisa. kelas masing-masing. Jadi teman-teman bisa absen di situ ya. Nah, Bunda tadi sebenarnya Nova tanya, Bun, birahi kucing itu apa ya, Bun? Katanya gitu. Karena Nova sebenarnya masih kelas 1 juga, mungkin belum pernah tahu gitu. Oke. Sebelum menjawab Mas Noval, satu lagi yang tadi kaitannya dengan menular ke kita. Oh iya, Bun. Kita lupa. Rabies. Rabies. Oh iya, betul. Ya. Tadi ada ringworm, skabies sama rabies ya, Bun? Rabies ya. Rabies aku tahu tapi aku udah lupa. Tahu pasti ya, terkenal sekali ya rabies itu. Makanya cara pencegahannya adalah dengan kita memvaksinkan hewan peliharaan kita supaya kalau kita tergigit atau kena air liurnya atau dia yang tergigit sama hewan lain itu tidak menimbulkan rabies gitu ya, Nak ya. Terus kira rabies. Terus apa tadi? Birahi. Iya. Bunda agak sulit ini menjelaskan birahi ke anak kelas 1 nih. Aku tahu birahi. Apa, Nak? Birahi yang buat anakan. Iya, birahi iya. yang buat anakan. Nah, Jadi betul. nanti kucingnya mau buat anakan itu, Naufal. Ya, Gitu. jadi birahi itu semacam gejala atau tanda-tanda kucing itu ingin buat anakan. Gitu ya, Nak ya. Lucu. Jadi itu semacam kode, sign apa tuh?
sinyal-sinyal kode-kode dari si hewan betina bahwa Iya. dia sudah siap untuk jadi induk. Nah, sudah siap untuk punya anak. Nah, itu sebenarnya birahi itu tanda-tanda seperti itu ya, Nak ya. Semoga bisa dipahami ya. Iya. Kucing Kali aku ini ya, udah Noval, hamil. kalau Ada yang Sultan ya, hamil. sebentar ya, Nak. Kalau misalnya kita lapar, perut kita kadang keroncongan. Nah, itu tandanya gitu. Jadi, berarti kita butuh makan gitu. Jadi ada tanda-tanda khusus. Nah, kucing juga ada tandanya yang misalnya juga nggak tahu tadi ya, Bun ya, ada beberapa tandanya. Baunya segala macam. Oke, nanti Mama Nova boleh ditambahin di rumah ya. Oke. Selanjutnya ke Awa. Awa bisa bacakan saja atau mau bicara langsung? Mau bicara langsung, Miss. Mau bicara langsung boleh, silakan. Kucing tertua umurnya berapa, Miss? Bunda, maksimal usia kucing kita tadi bisa sampai berapa? Sepertinya tadi 15. Bunda sudah sebutkan ya. 15. 15. Bisa lebih sih, Nak, tergantung bagaimana cara kita memeliharanya, tergantung bagaimana dia nyaman apa enggaknya di rumah ya. Jadi kalau mau kucingnya berumur panjang, satu dijaga kondisinya, nutrisinya, makanannya berikan yang sesuai umurnya ya. Terus kemudian vaksinasi secara rutin supaya dia terhindar dari beberapa penyakit virus yang bisa membuat dia tidak tertolong. Seperti itu ya, Nak ya. Iya, thank you, Awa. Sena boleh duduk, Nak. Sena kalau mau bertanya boleh, silakan duduk. Iya, oke. Silakan Sena. Sena, halo. Yuk Sena, yuk. Setelah ini Onel ya, setelah Sena ya. Oke, silakan Sena. Air liur kucing itu berbahaya nggak? Sudah ada jawab ya, iya. Ada yang jawab adanya. Air liur kucing berbahaya nggak? Selama dia tadi yang Bunda sampaikan ya, kalau dia kena penyakit rabies, air liurnya berbahaya karena bisa jadi kalau air liurnya kena luka kita, itu virus bisa pindah tuh dari air liur si anjing atau kucing ke tubuh manusia. Tapi kalau dia sehat, nggak apa-apa, insya Allah aman ya. Iya, iya duduk sayang. Yuk kita belajarnya sambil duduk. Oke, Onel. Onel, silakan. Oh, Onel gini, Bun. Tadi nanya gini. Iya, silakan Onel. Ini Miss mau nanya, efek dari rabies untuk manusia itu apa ya, Miss? Efek rabies. Iya, oke. Efek rabies Bunda untuk manusia kan rabies tadi bisa dari hewan ya. Jadi Bunda bisa jelaskan hewannya, mungkin hewan ada hewan-hewan tertentu ya, Bun? Oke, rabies itu ditularkan dari hewan tertentu. Awal mulanya dari kelelawar liar yang menggigit anjing, kemudian berlanjut ke kucing, dan sekarang ini yang sedang kita treatment yang sedang kita selalu monitor anjing, kucing, sama primata. Yang punya primata di rumah ada kera, ada monyet, ada dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian rabies sendiri akan menimbulkan gejala apa? Sama, gejalanya sama seperti di hewan. Jadi dia sangat sensitif terhadap cahaya, dia tidak bisa minum karena sensitif terhadap air, dia tidak bisa pakai baju karena sarafnya sangat sensitif terhadap sentuhan. Nah, seperti itu. Jadi kondisinya memang sangat mengerikan kalau kita melihat pasien di manusia yang terkena rabies seperti itu. Cuman kalau di manusia sudah tidak bisa lagi menularkan ke manusia yang lain. Kenapa? Karena manusia kan tidak menggigit manusia ya, gitu. Kalau jadi tertularnya itu kalau hewan menggigit kita, jadi lewat gigitan. Nah, kalau misalnya lewat gigitan bisa nggak? Bisa. Kalau misalnya kita terkena air liurnya saat kita terluka, kita luka nih, kemudian
ketetesan air liur hewan yang terkena rabies itu bisa kita kena rabies. Nah, posisi gigitan si hewan yang kena rabies itu juga sangat menentukan kecepatan virus itu. Jadi virus itu kan menyerangnya ke otak nih nak, gitu. Kalau sudah otaknya diserang, otomatis semua saraf kita akan kena terganggu ya. Nah, kalau gigitannya dekat dengan daerah kepala, otomatis jadi akan gila lebih gitu. cepat ya menyerangnya gitu. Gejalanya akan lebih cepat muncul gitu. Boleh dicari di googling bagaimana kalau manusia kena rabies ya. Memang sangat sangat sedih lihatnya. Mudah-mudahan kita nggak ada yang kena ya, nak ya. Dijaga ya anjingnya ya. Kata Nova nanti kita kayak jadi Aku gila nggak punya gitu ya pelihara, katanya. jadinya nggak apa-apa. Kenapa Selin? Selin nggak pelihara anjing? Nggak punya sama sekali. Adanya kuku aku. Tapi Iya. anjingnya kayak mau deket aku terus karena aku nih selalu ceritanya. Kalau ke situ itu, anjingnya suka enggong-enggong. Terusan kayak udah mau keluar aja. Oke. Oke. Thank you udah sharing, Selin. Miss Tia mau baca ini nih. Miss, ada kuburan hewan nggak sih? Kuburan hewan? Mungkin Yes. di Ada. ada ya Bunda. What? Di Jakarta ada tempat pemakaman hewan. Aku pernah nonton di TV ku film horor namanya Pet Cemetery, kuburan hewan. Oh, ya, tapi sebenarnya enggak, cuma itu hanya film aja ya nak ya. Tapi kalau kuburan satwa ada di Jakarta, ada di daerah Ragunan. Kuburan apa tadi, Miss? Satwa. Kuburan satwa sayang. Iya. Terus ada pondok pengayom satwa juga. Jadi untuk mengayomi Kalau mau jadi dokter hewan susah nggak? Kenapa? Bunda, kalau mau jadi dokter hewan susah nggak? Jadi dokter hewan nggak susah nak, tapi asik. Jadi kalau dokter manusia, anak-anak hanya mengenal dua jenis manusia aja ya, laki-laki dan perempuan. Kalau dari dokter hewan, anak-anak nanti bisa belajar semua jenis hewan. Semua jenis hewan harus dipelajari, harus dipelajari. Nanti setelah lulus, baru bisa menentukan, wah saya mau pegang anjing sama kucing. Hewan bahaya juga dong. Kenapa? Hewan bahaya juga dong. Iya. Semua hewan kita harus tangani ya, nak. Nggak boleh pilih-pilih sebenarnya. Artinya nggak boleh dipilih-pilih belajarnya. Semua harus kita pelajari. Dari ular, makanya kita di waktu dulu Bunda sekolah itu dikasih tahu caranya. Satu, dikasih tahu caranya biar nggak kegigit anjing gimana. Terus caranya biar nggak ketendang sapi gimana. Itu ada pelajarannya. Terus kalau pegang ular harus seperti apa, itu ada caranya. Semuanya ada caranya. Itu nanti dipelajari waktu kita kuliah di kedokteran hewan. Menarik bukan? Iya betul. Pegang Menarik. ular aku tahu caranya. Kenapa? Pegang ular tahu caranya. Iya. Pegang palanya. Kalau berkomunikasi dengan anjing sama kucing bisa ditutup mulutnya. Miss, ditutupkan mulutnya. Iya. Aku aja. Miss. Iya sayang. Kayak mana caranya, Miss? Kayak mana caranya, Miss? Gimana? Pasti dipegangkan. Bener nggak Bun dipegang kata Noval kalau sama ular dipegang mulutnya gitu. Ya, kalau ular memang handlingnya kalau misalnya kita ingin kalau menjinakkan ya, mungkin sering ngelihat ya cara menjinakkan ular kalau lagi ular berbisa terutama memang dipegang kepalanya. Kenapa? Supaya dia tidak menyemburkan bisanya tadi atau supaya dia tidak menggigit. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau ular yang jinak-jinak ya dipegang biasa aja gitu. Kecuali kalau dokter ingin memeriksa bagian dalam mulutnya. Kalau ular tuh paling sering sariawan loh, Nak. Ular tuh paling sering sariawan. Nah, Lucu ya, friend? Manusia aja kan saya Kok bisa, Miss? Kok bisa? Iya, karena rata-rata kalau ular yang dipelihara itu kemungkinan kurang nutrisinya waktu ngasih makannya. Nah, seperti itu. Terus dia kejedut-jedut sama tempat
tempat ininya. Karena kan kasih tempatnya kan sempit tuh, akuarium kecil aja gitu. Padahal dia kalau di tempat asalnya kan dia luas tuh, luas bergerak. Jadi dia nggak kepentok-pentok. Nah, karena dia kejedut-jedut sama sudut-sudut kandangnya, akhirnya dia mudah sariawan. Nah, kalau sudah sariawan, gimana cara taunya sariawan? Buka mulutnya. Ah, gitu. Kayak gini. Nah, dibuka Ih. mulutnya. Hebat ya, friend. Dokter hewan berarti harus berani. Udah sih, ompong gigi aku makan. Iya, jadi kalau di kedokteran hewan nanti anak-anak kalau misalnya berminat nih ke kedokteran hewan, nanti juga diajarin cara berkomunikasi dengan hewan bagaimana gitu. Mbak, bukan iya. harus bahasanya misalnya Bunda ketemu kucing terus Bunda bahasanya meong-meong gitu bukan. Jadi ada bahasa-bahasa sendiri kita ke hewan, terus hewan menunjukkan bahasanya dengan sendiri yang harus kita tahu. Permasa itu. Wah, seru banget nih Bun. Ini kayaknya teman-teman bisa jadi alternatif cita-cita lagi. Tadinya Nafa cita-cita jadi pilot, tapi sekarang sebenarnya tertarik jadi dokter hewan. Nggak apa-apa, ada dokter hewan juga yang jadi pilot loh. Wah, kok keren Nafa. Jadi kalau dokter hewan itu ada yang di Angkatan Darat, nah ada di Angkatan Darat, ada di kavaleri ya, ada juga dokter hewan di sana. Jadi dia khusus mengurus untuk anjing-anjing pelacak. Anjing-anjing pelacak, kuda-kuda kavaleri yang dipakai untuk berperang biasanya sih di situ, yang dipersiapkan untuk berperang. Iya, terutama anjing pelacak. Anjing pelacak itu dokter hewan yang ini, yang nanganin di sana. Jadi dokter hewannya polisi, dokter hewannya Angkatan Darat ada. Ih, keren tuh. Yuk, berarti kita dari sekarang belajarnya udah harus yang rajin gitu. Sabar, walaupun di rumah belajar daring tetap ikutin gitu ya. Excuse me, Miss, Ana ask question. Iya, Awak. Sebentar ya, Awak. Misalnya mau baca dulu dari Farah, boleh? Iya, thank you. Nah, ini gak kerasa ini udah jam berapa, bisa cek dulu waktunya karena Bunda bentar lagi ada kegiatan, friend. Kita sebenarnya kita mengganggu jadwalnya Bunda, tapi terima kasih loh Bun. Jadwal prakteknya boleh dipinjam, boleh diminta. Kata Farah, Bun, ini kelinciku pas waktu itu gigi depannya nembus pipi. Itu karena apa ya gitu? Iya. Kelinci itu kalau makanannya tidak tepat, memang giginya bertumbuh, Miss. Bertumbuh sangat panjang sekali. Nah, itu bawa ke dokter untuk dipotong giginya. Ya, nggak apa-apa. Itu nanti akan dilakukan pemotongan gigi, terus nanti pasti akan disarankan harus makan apa, makanannya seperti apa, supaya giginya nggak terus bertumbuh. Seperti itu ya. Farah berarti nanti bisa cek Mama yuk ke dokter gigi gitu, ajak Mama papanya. Jangan potong sendiri ya, biar dokternya aja yang potong. Berbahaya, friend. Mana Miss potongnya? Kenapa kalau potong sendiri emangnya? Memang potongnya pakai apa? Iya, alatnya memang harus khusus, kadang memang perlu pembiusan ya, biar tidak sakit, seperti itu. Terus ada batasnya tertentu yang hanya bisa dokter yang bisa ngelihat ya. Jadi ada batasnya motongnya, jadi nggak asal motong aja. Kalau asal motong, takutnya kena saraf, malah nanti sakit. Iya, gitu. Terima kasih. Ada lagi? Kakak Awa silahkan. Ya. Sena? Ini, aku lihat di TikTok pas waktu itu bahasa kucing itu kalau ini buntutnya itu naik di atas tegak berarti ini aku suka melihatmu. Iya, betul. Oh. Bunda belajar. Kalau kucing menjilat itu artinya dia sayang ya? Nanti kita belajar bahasa kucing khusus ya, episode khusus kayaknya nih ya. Oke. Oke. Ada bahasa khusus yang diperlihatkan oleh anjing atau kucing yang yaitu komunikasi tadi yang Miss ya yang jelasin kan. Memang kita kita belajar dari situ. Nah sekarang ini ada telepati, ada satu dokter hewan yang bisa cari di Google atau di YouTube, dia bisa translate ngomong langsung dan pakai telepati.
gitu. Sudah sampai sejauh itu. Jadi dokternya berkomunikasi langsung dengan anjing atau kucingnya, misalnya anjingnya atau kucingnya, anjing terutama sering pup sembarangan misalnya seperti itu. Nah, nanti dokternya itu melakukan telepati. Telepati itu berbicara dengan gelombang yang kita tidak terdengar seperti ini ya, Nak ya. Nah, itu berkomunikasi dengan anjing tersebut, memberitahu bahwa kamu tuh kalau pup itu bukan di situ tempatnya, pup itu tempatnya di sini. Nah, seperti itu. Sudah ada yang seperti itu. Ada satu dokter hewan dari Indonesia yang bisa melakukannya. Wah, Itu apa? Yang untuk komunikasi sama, gimana Selin? maksudnya pakai apa sih untuk komunikasi sama binatang? Iya. Kalau Bunda saat ini cara komunikasinya adalah mengenal perilakunya, gitu, mengenal perilakunya. Nah, anjing atau kucing itu sangat sering memperlihatkan perilakunya yang bisa kita tahu dia sedang senang kah, marah, terancam, atau dia nyaman atau tidak nyaman. Tadi siapa yang bilang kalau ekornya naik ke atas berarti aku suka kamu? Sena yang ngomong. Iya, betul. Kalau anjing sedang ekornya ke atas, dia, ayo dong aku ajak main, aku ajak main. Nah, seperti itu kalau anjing. Kalau kucing sama, kalau ekornya ke atas berarti aku sedang senang. Tapi kalau ekornya sudah ke bawah nih, anjing maupun kucing, itu tandanya dia lagi marah. Ya. Nah, itu kalau komunikasi secara perilaku. Nah, ada yang tadi Bunda ceritakan, dokter berbicara secara apa komunikasinya? Telepati apa ya telepati itu? Dari hati, nah. Jadi tidak bahasa seperti ini. Nah, itu. Jadi ada. kalau Miss Ria diem aja, Selin bisa tahu Miss Ria maunya apa. Dia tahu. Kayak kita di kelas dulu. Bunda, kata papaku, kalau ekor anjing di atas tetap, kalau ekor anjing ke atas tapi gak ngapa-ngapain, itu kata papaku anjingnya mau nyerang atau marah gitu. Tapi kalau ekornya ke atas goyang-goyang senang. Iya, kalau ekornya ke atas goyang-goyang dia senang, betul kata papanya. Kemudian kalau dia ke atas diam aja, mungkin dia sedang melihat sesuatu. Kalau dia ekornya sudah ke bawah, dia sudah siap-siap menyerang. Dia tidak ingin diganggu, ya. Oke, iya. Kalau dia goyang-goyang gini ekornya, tuh ya, ajak main gitu. Ayo main, ayo main. Gitu. Wah, Bun, ternyata sudah 10.25 nih Bunda dari tadi menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman. Ya, friend ya? Seru kan ternyata jadi dokter hewan? Seru juga, Mi. Seru juga ya? Jadi artis penyanyi. Iya, jadi dokter hewan sambil nyanyi juga bisa. Boleh. Gambar. Dokter hewan main sinetron juga ada ya? Iya tuh. Jadi kalau dokter hewan itu fleksibel, nah sebenarnya. Iya, Faren, iya oke. Kita sebenarnya waktunya udah habis seperti biasa nih, Miss Tia. Bun, ternyata banyak banget ilmunya ya Bun, dari bukan cuma Bunda sharing tentang gimana sih cara pendidikan buat menempuh ke dokter hewan. Tadi kan teman-teman nanya gimana caranya Bun belajar dokter hewan. Tadi Bunda udah cerita, friend. Bunda kuliahnya dari kecil nih belajarnya udah rajin gitu. Jadi Bunda dari kecil udah rajin. Yang Bunda minati, yang Bunda kuasai terus diasah gitu sampai akhirnya Bunda kuliah di jurusan yang Bunda sukai juga, dan ternyata itu semuanya harus dipelajari dulu ya Bun. Jadi binatang apapun teman-teman pelajari, nanti baru boleh ibaratnya ada khususannya gitu ya Bun ya. Iya. Mau ngambil ini mau ngambil itu gitu. Friend. Jadi semuanya sama kayak teman-teman sekarang. Semuanya pelajari dulu yang ada di sekolahnya, bukan Miss, aku nggak suka nih Miss, misalnya belajar ini, enggak juga gitu. Jadi pelajari dulu semuanya sampai nanti teman-teman bisa memilih sendiri ketika dewasa gitu ya friend ya. Nah, sekarang Bunda, saya mau minta ini Bun, ada nggak Bun nih pesan-pesan buat teman-teman nih Bun? Kira-kira karena ini udah tinggal beberapa menit lagi, jadi misalnya minta kata-kata terakhir. Iya. Ini nggak kerasa nanti bisa sampai jam 1 siang. Iya. Jangan sampai makan aja lagi. Iya jangan. Iya.
pesan Bunda, jangan lelah belajar ya nak ya, mau belajar daring. Memang saat ini sedang lagi bosen-bosennya ya, belajar di rumah nggak seasik kalau bertemu dengan teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, kalian nggak sendiri, semuanya juga ngerasain seperti itu. Nah, pelajari semuanya perlu pelajari, jadi belajar sebanyak-banyaknya ya. Belajar sebanyak-banyaknya, kalau bekal kita itu sudah banyak, nanti ketika sudah kuliah itu tinggal minatnya kemana aja gitu. Tapi untuk itu semua jangan lelah untuk belajar, belajar terus dan belajar terus, semua dipelajari. Di sekolahan, miss-missnya pasti sudah memberikan pengetahuan, di luar juga boleh, dan juga belajar di lingkungan. Artinya lingkungan itu juga banyak pelajaran yang bisa kita pelajari. Jadi semangat terus belajarnya, oke? Iya, oke, terima kasih Bunda. Yuk teman-teman, sebelum kita Bunda nanti praktek lagi kerja, kita mau foto bareng. Yang kameranya mati bisa dinyalakan, Nak. Kita mau foto dulu sebentar. Terima kasih. Semenit lagi nanti selesai. Betul, semenit lagi selesai. Kita kan selalu tepat waktu, insya Allah. Iya ya. Kita bisa berpose bareng bersama Bunda Elvi. Bunda Elvi, terima kasih banyak hari ini. Sama-sama. Mendapat banyak bermanfaat ya. pengetahuan. Iya, insya Allah bermanfaat. Kita banyak pengetahuan, teman-teman juga. Seru ya, Frank. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Yuk, kita foto dulu ya. Mr. Theo mau ambil gambar. Kita berikan senyuman yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, lanjut halaman selanjutnya 3 kali katanya Mr. Theo. 1, 2, 3. Yang awal. Ya, sudah selesai. Yes. 1, 2, 3 terakhir. Yes, sudah selesai. Iya, udah selesai. Iya, untuk bertahan di depan kamera juga nggak gampang ya, Frank ya, duduk terus. Sama kucingnya, binatang peliharaannya juga gitu. Kadang bosan di rumah, jadi perlu kita ajak jalan-jalan dan kita rawat ya Bun ya. Sama kayak teman-teman bosan kalau di rumah, belajar terus juga. Oke. Bunda, teman-teman, terima kasih banyak hari ini sudah bergabung. Fred, thank you sama ya, terima kasih sudah diundang di Cahaya Bangsa. Thank you, Bunda. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum. Selamat belajar Bunda, selamat bekerja kembali. Terima kasih, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fred, thank you kepada Bunda ya, Nak. Bunda. Thank you, Bunda. Bunda Elvi. Bye-bye. Bye-bye, Miss. Bye sayang. Iya, terima kasih anak-anakku. Selamat istirahat teman-teman. Yang ada remediasi akan dilanjutkan. Bye-bye. Finish meal. Punya siapa ya? Sorry, Mister. Bye. 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 Bye sayang. Bye. Semoga ilmunya bermanfaat. Miss pengen tanya, saya suka gunggah. Gimana? Sultan? Oh, Sultan sedang nggak ada. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Linknya Miss Lia Live, kasih Miss. ya. Biar semuanya clear. Oh, live Miss. Biar semuanya clear. Oke deh, bye. Selamat melanjutkan aktivitas di rumahnya. Tetap semangat Malik juga yang lagi mengantuk sepertinya. Bye, teman-teman. Bisa nggak bisa sebutin satu-satu? Jose, aku bete katanya Jose. Kenapa Jose bete? Jose harus lebih banyak bergerak supaya nggak bete ya, Naya. Lari-lari di dalam rumah, naik turun tangga. Oke, bye-bye Miss Ria. Close semuanya ya. Bye, aku Miss. Ya, bye.